free float, ada yang banyak membicarakan tentang free float akan bagaimana. Sebenarnya dampaknya itu akan seperti apa sih Pak? Jadi ketika kita membeli saham, porsi free floatnya kecil karena banyak dipegang oleh investor strategis sama pemegang saham pengendali. Ada kekhawatiran kalau nanti saya mau jual ya beli nggak ada. Kenapa? Karena ya sedikit pemegangnya gitu kan. Tapi Pak, sebenarnya dampak dari free float ini untuk investor itu positif atau malah ke arah negatif Pak? Kalau dari sisi manajer investasi sendiri Pak, apakah akan merubah strategi yang sudah digunakan selama ini? Pak, jadi ke topik selanjutnya mengenai free float. Ini banyak investor yang sudah resah nih mengenai free float, ada yang banyak membicarakan tentang free float akan bagaimana. Nah, sebenarnya dampaknya itu akan seperti apa sih Pak? Atau boleh dong dijelaskan sebenarnya free float itu apa Pak? Oke. Ya, free float kalau kita bilang definisinya itu adalah porsi saham yang dimiliki oleh masyarakat ya selain investor strategis sama pemegang saham pengendali. Contoh kayak Bank BCA. Bank BCA itu kan kita tahu punya grup Jarum. Nah, grup Jarum itu 55%. Sisanya 45% itu punya publik. Nah, 45% itulah disebut dengan free float. Kalau misalnya contoh kayak Gajah Tunggal, ada Bapak Loving Hong, di atas 5% sahamnya. Jadi dia itu dikategorikan investor strategis. Jadi itu juga nggak dihitung. Jadi yang dihitung benar-benar porsi masyarakatnya. Nah, free float itu kenapa penting dalam investasi, terutama bagi manajer investasi atau dana asing? Karena begini, orang yang punya saham di atas 5% atau pemegang saham pengendali biasanya cenderung tidak mentransaksikan saham. Jadi mungkin mereka akan pegang dalam waktu cukup lama. Ya kalau kayak Pak Loving, kalau harganya sudah naik tinggi mungkin dia akan jual. Tapi kalau misalnya pemegang saham pengendali, ya harganya naik tinggi pun dia tetap akan pegang bobotnya segitu-segitu aja. Paling dia nikmati dalam bentuk dividen atau kalau perlu dilakukan right issue. Ya, jadi bobot yang dipegang selain masyarakat itu cenderung statis, tidak berubah. Nah, kalau dalam konteks reksadana kan itu cepat, ada yang subscribe, ada yang beli. Jadi ketika kita membeli saham, porsi free floatnya kecil karena banyak dipegang oleh investor strategis sama pemegang saham pengendali. Ada kekhawatiran kalau nanti saya mau jual ya beli nggak ada. Kenapa? Karena ya sedikit pemegangnya gitu kan. Nah, jadi free float itu dipakai untuk menilai ukuran daripada suatu perusahaan. Nah, kalau dulu kita mengenal namanya market caps. Market caps atau kapitalisasi pasar adalah perkalian antara harga dengan jumlah lembar saham. Nah, dengan adanya free float ini ukuran perusahaan jadi berubah. Itu didapat dari harga saham kali lembar perusahaan kali persentase saham yang dipegang oleh masyarakat. Ya, jadi free float ini akan mengadjust ukuran daripada perusahaan. Size perusahaan bisa berubah. Jadi contoh misalkan KM Sampurna. KM Sampurna itu kalau saya tidak salah porsi saham pabriknya cuma 7,5%. Nah, kemudian Bank BCA porsi saham pabriknya 45%. Ya, jadi saham Bank BCA adalah harga saham BCA misalnya 35.000 kali lembar saham kali 45%. Sementara yang HMSP adalah harga saham HMSP misalnya 1.200 kali lembar saham kali 7,5%. Nah, dulu nggak ada yang persentasenya, sehingga ukuran antara BCA sama HMSP mungkin nggak beda jauh. Tapi sekarang karena ada 45% sama 7,5%, itu jadi mengecil kan yang HMSP. Jadi semuanya juga mengecil, tapi yang mengecil banyak kan yang persentase publiknya sedikit. Kalau dulu HMSP di dalam IHSG misalkan ya adalah 5%, dengan adanya free float ini menjadi misalnya 1%. Saham, misalnya saham lain yang tadi bobotnya misalnya 5%, karena penyesuaian free float katakan menjadi 9%. Ya, jadi bobot saham dalam IHSG itu akan berubah. Nah, bagi investor biasa itu nggak ngaruh, karena kalau kita stock picking kan kita analisanya fundamental technical. Kalau technical ya sudah strong buy kita buy, sudah strong sell kita sell. Kita fundamental kita hitung harga wajarnya berapa, kemudian di bawah harga wajar kita beli, begitu sudah di atas harga wajar kita jual. Tapi kalau buat manajer investasi
yang menggunakan weighting, bobot itu ngaruh. Kenapa? Karena ada manajer investasi yang dia susun portfolionya mengacu kepada indeks. Misalnya bobot saham BCA di dalam IHSG adalah 9%. Ya, dia akan sekitar 8-9%. Bobot saham HMSP adalah misalnya 5%. Dia mungkin jadi 4-5%. Nah, kalau misalnya HMSP turun dari 5% menjadi 1%, maka saya juga akan mengurangi. Nah, jadi buat manajer investasi yang menyusun reksadananya berdasarkan bobot-bobot dalam indeks, mereka akan melakukan penyesuaian. Ini kan penjelasan Bapak cukup komprehensif nih Pak mengenai Freeport serta perhitungannya. Tapi Pak, sebenarnya dampak dari Freeport ini untuk investor itu positif atau malah ke arah negatif Pak? Sebetulnya ini positif. Kenapa? Karena investor itu kebanyakan butuh likuiditas. Jadi kalau misalkan suatu saham dinilai berdasarkan bobot sesuai yang beredar di masyarakat, ya itu akan menunjukkan kalau persentasenya besar memang benar karena dia punya porsi yang liquid juga banyak. Nah, tapi kalau untuk investor saham langsung yang menggunakan technical atau fundamental, biasanya tidak begitu ada dampak. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya yang diubah menjadi Freeport itu IDX 30 sama LQ45 sudah dari tahun 2019. Jadi sekarang itu kayak sisa-sisanya. Ya. Jadi kayak Serika Hati, Bisnis 27, Kompas 100 itu nanti bertahap akan dibuka. Yang akan cukup mungkin jadi perhatian adalah nanti di 1 Oktober nanti yang untuk IHSG. Ya, karena banyak reksadana yang menggunakan IHSG sebagai benchmark. Jadi secara umum dari sisi manajer investasi itu positif. Kenapa? Karena saham yang bobotnya besar memang didukung dengan likuiditas yang baik. Jadi jangan sampai ada saham yang nggak liquid tapi kebetulan ukurannya besar. Nah, itu menjadi bobotnya besar dalam indeks. Jadi saya mau beli juga nggak bisa. Sementara bobotnya besar. Nah, Pak Rudi tadi kan sudah dari sisi investor ya Pak yang mengenai Freeport, perubahan Freeport ini. Nah, kalau dari sisi manajer investasi sendiri Pak, apakah akan merubah strategi yang sudah digunakan selama ini? Oke. Manajer investasi itu biasanya mereka ada bobot portfolio yang mereka weighting. Weighting itu maksudnya ya tadi bobot di IHSG berapa, kita ngikut. Sebagian dari portfolio dia pakai untuk stock picking. Stock picking itu misalkan kita identify, wah ada saham kemurahan banget, kayaknya dia bisa naiknya cukup besar. Jadi suatu portfolio itu dikelola dengan kombinasi. Ada porsi untuk weightingnya, ada porsi untuk stock pickingnya. Nah, untuk yang stock picking saya kira tidak akan berubah, ya karena kan mereka mengidentifikasi berdasarkan fundamental, berdasarkan laporan keuangan dan lain-lain. Nah, kalau untuk weightingnya suka tidak suka mereka akan menyesuaikan. Jadi kalau misalkan setelah dilakukan penyesuaian, bobot saham tertentu yang tadinya kecil jadi katakan 3, 4, atau 5%, tidak berarti kita harus beli, tapi kemungkinan besar kita akan mempertimbangkan. Sebaliknya sama juga kalau ada saham yang bobotnya misalnya berkurang drastis, kemungkinan kita juga akan mengurangi. Kenapa? Karena kalau kita pegang saham terlalu banyak, bisa saja performanya terlalu beda jauh sama IHSG. Nah, jadi penyesuaian tentu akan dilakukan. Tapi kalau saya lihat sih kalau untuk IHSG penyesuaiannya juga bertahap kok, jadi harusnya tidak akan terlalu signifikan.